Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudaraku yang dirahmati Allah, kali ini kita membahas tentang tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia di saat ini. Di antaranya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang sudah kalian tahu tentunya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sejak beliau mempublikasikan karya ilmiah beliau, yaitu sering dikenal dengan nama tesis Kiai Haji Imaduddin Usman, yang didasarkan kepada penelitian beliau, pada riset beliau, bahwa ternyata Ba'alwi, keturunan imigran Yaman yang menyebut dirinya Habib, itu bukanlah keturunan Rasulullah. Mereka, klan Ba'alawi, hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Nasabnya sudah rungkat, karena ternyata nasabnya itu hanya klaim sepihak, tidak benar sebagai keturunan Rasulullah. Nasab mereka palsu jika mengaku sebagai keturunan Rasulullah, karena tidak tersambung kepada nasab Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau berdasarkan tes DNA, mereka terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Setelah Kiai Haji Imaduddin Usman mempublikasikan karya itu, kemudian banyak yang memberi apresiasi. Awalnya tentu dari dalam negeri, tapi sekarang sudah go internasional atau sudah mendunia. Dan ini sebuah pencerahan kepada masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri, ya, yang selama ini tidak tahu, yang selama ini hanya husnuzon kepada klaim sepihak, klaim keturunan Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, dengan jasa Kiai Imad itu kemudian menghantarkan beliau menjadi go internasional. Tesis beliau dibahas oleh orang-orang baik di benua Asia, Asia Tenggara, wah banyak sekali, Asia Selatan, Asia Barat, ya, Asia Timur, sampai ke Jepang juga. Bahkan seantero jagat ini, ya, di berbagai benua, karena sekarang sudah era digital, dimanapun belahan dunia bisa mengakses internet, bisa mengakses media sosial. Sekarang Kiai Haji Imaduddin Usman dibahas juga di benua Asia, di benua Australia, di benua Eropa, di benua Amerika, ya. Luar biasa, tentu kita bangga. Kemudian saudaraku yang dirahmati Allah, ada video menarik juga. Ternyata Kang Deddy Mulyadi, seorang calon gubernur terpilih di Jawa Barat yang insya Allah tanggal 20 nanti, 20 Februari, akan dilantik oleh Presiden dan akan menjabat sebagai gubernur Jawa Barat definitif. Ternyata Kang Deddy Mulyadi ini itu juga sudah go internasional. Beliau sudah tampil di forum internasional. Kang Deddy Mulyadi tentu akan membuat kita, khususnya warga Jawa Barat dan pada umumnya seluruh negara Indonesia, itu bangga, mengapresiasi kepada Kang Deddy dan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman, dan juga para warga tentunya akan terharu melihat dan mendengar kabar ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, nanti akan saya sampaikan video Kang Deddy yang tampil di forum internasional. Luar biasa, ini tentu akan menginspirasi generasi muda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi kita yakin perform
dari kiai kita, misalnya Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani, dari tokoh politik kita, dari penguasa daerah kita, semisal adalah Kang Deddy Mulyadi. Ini jelas-jelas mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan keturunan Nusantara, bukan membodoh-bodohi seperti komplotan Kabib-Kabib Dobolowi itu. Saya tidak percaya sama sekali kalau keturunan imigran Yaman itu punya rasa cinta kepada bangsa kita. Mereka tinggal di Nusantara hanya atas dasar kepentingan, ingin mendapatkan kehidupan yang mulia. Karena orang Indonesia itu ramah tamah. Lalu orang Indonesia ini mayoritas agamanya Islam, ya kan? Kemudian orang sangat menghormati keturunan Nabi. Lalu keturunan imigran Yaman ini ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Dia tahu betul peluang di Indonesia dengan mengaku sebagai keturunan Nabi, maka kelompok imigran Yaman ini yang menyebut dirinya Habib akan dihormati. Dan keturunan imigran Yaman inilah yang berusaha mengkooptasi, menghegemoni, memasukkan faham ajaran mereka untuk menggerus ajaran budaya Nusantara. Dan salah satu tokoh yang sadar akan hal itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi sangat gencar pada masa beliau kampanye, itu benar-benar mengangkat isu tentang budaya nasional yang akan digerus oleh keturunan imigran Yaman. Dulu awalnya banyak orang yang menyaksikan kemampuan Kang Deddy, tetapi ternyata dibuktikan warga Jawa Barat mayoritas memilih Kang Deddy Mulyadi, bukan memilih tokoh yang didukung oleh keturunan imigran Yaman. Luar biasa bukan? Luar biasa. Dan ini berarti ada sisi yang sama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu melawan doktrin ajaran sesat dari klan Ba'alawi. Dan oleh karena itu saya terus juga ada kabar menarik tentang Kang Deddy, saya informasikan, saya kabarkan. Dan ini ada kabar Kang Deddy Mulyadi go internasional, ya. Coba kita simak nih cuplikan ceramah dari Kang Deddy Mulyadi, ya. Mungkin kalian pada penasaran, ini ada apa ini? Saya membahas apa ini? Kamu ngoceh apa ini? Gitu. Oke, kita lanjut, saudara. Kita simak cuplikan ceramah dari Kang Deddy Mulyadi berikut ini. Aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri. Di sini aku berjanji. Di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Ketika kita tergeser di negeri kita sendiri, tumbuh menjadi bangsa yang tidak memiliki kedaulatan apapun, tidak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi, tidak memiliki kedaulatan di bidang politik, tidak memiliki kedaulatan di bidang sosial, tidak memiliki kedaulatan di bidang kebudayaan. Maka pertanyaannya adalah, kau telah menyanyiakan seluruh darah yang tertutur para pahlawan yang mendirikan republik ini. Kau adalah pengkhianat bangsa sejati. Bumimu tak akan mampu menerima bergantung. Langitmu tak akan mampu menerima roh ketika engkau kembali. Karena apa? Karena kau bukan Indonesia. Wow, luar biasa ini. Orasi luar biasa dari Kang Deddy Mulyadi di forum internasional. Menggoncang jagat ini. Saudaraku, beliau ini saya benar-benar terharu, ya Allah. Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur terpilih Jawa Barat rasa presiden. Ini namanya gubernur rasa presiden. Makanya saya nggak heran itu kalau para netizen sudah banyak yang kirim pesan tuh, layak Kang Deddy Mulyadi nanti dicalonkan menjadi presiden Republik Indonesia setelah Bapak Prabowo Subianto. Nah, keren kan? Keren, karena visinya sudah jelas. Kalau kita melihat jejak dari Kang Deddy Mulyadi, ya, rekam jejak beliau dari awal, beliau itu memulai karir dari bawah. Saudaraku, rakyat kecil,
Lalu beliau meningkat menjadi pedagang, anggota DPRD, menjadi wakil bupati, lalu menjadi bupati. Nah, kemudian beliau menjadi anggota DPR RI. Kemudian beliau sekarang merambah menjadi Gubernur Jawa Barat terpilih. Luar biasa. Ini saudara, inilah yang mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan suri tauladan, contoh kepada generasi muda. Bukannya kalian malah membangga-banggakan Habib. Jangan. Apa yang dicontohkan oleh Habib itu kecuali cerita khurafat, kedustaan, kebohongan publik mengaku keturunan Rasulullah, ya. Mari kita kembali kepada kiai-kiai Nusantara kita, oke? Kepada tokoh-tokoh nasional kita yang baik-baik nih. Luar biasa. Kita lanjut. Nah, nih. Pakai kondisional. Sebentar. Bentar, masih ada yang mau lewat. Nyaris saja kejebak ini, kejebak. Menarik, saya sangat semangat kalau saya mengonten Kang Deddy Mulyadi ya. Sabar ya. Di mana tadi ini? Lo, kok sampai ke sini nih? Bentar ya, gini dia. Saudaraku, semangat terus, ikuti channel saya. Dengar pidato Kang Deddy Mulyadi. Ini untuk prolog ya, karena saya baru tahu, serius. Gila, ini orang benar-benar menjiwai loh apa yang dikatakannya. Ya, dan sekarang itu sedang rame urusan pidato Kang Deddy di markas PBB. Berbicara tentang budaya Kesundaan, beratributkan Kesundaan dan menawarkan konsep kebudayaan di hadapan dunia, membanggakan Sunda mendunia. Coba kita cek sama-sama nih. Saya dulu sempat nonton, cuma nggak full dan tidak menghayati. Sekarang saya menghayati setiap kalimat yang disampaikan oleh beliau. Mewah sekali memang nih orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saya Deddy Mulyadi, sejak usia 27 tahun sudah menjadi anggota parlemen di daerah. My name is Deddy Mulyadi, and since he was a teenager, he was starting to work as a public servant. Baju yang saya gunakan adalah bajunya orang Sunda, provinsi dengan penduduk terbesar sebanyak 40 juta jiwa di Indonesia, yang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. I'm wearing a Sundanese attire today, and Sundanese people, there are 40 million Sundanese people in Indonesia, and it highly contributes to the democracy in Indonesia. Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an, dari mulai desa, kabupaten, provinsi, dan negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Indonesia's democracy grew since 1930. It grew from the village and the whole nations of Indonesia. Desa memelopori demokrasi secara langsung sejak 30, sedangkan untuk presiden dimulai setelah reformasi. Indonesian's village started the democracy in 1930, and the whole nations started the democracy in Reformation's era. Kepemimpinan menurut saya memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi budaya, yang kedua adalah dimensi universal. There are two dimensions of leadership. First is the dimensions of the local, and then universal. Lokal dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama tanah, kedua air, ketiga udara, dan yang keempat matahari, membentuk karakter yang berbeda-beda antar daerah, antar bangsa dalam pergaulan internasional. There are 4 elements in local. First is wind, earth, sun, and it builds the spirit of the whole country. Universal adalah nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, kedaulatan, dan persamaan manusia. Second one, reforms from the democracy, and then the passions of the country of Indonesia to build the whole nation as a democracy, of one of the democracy country in the world. Kepemimpinan muda dalam perspektif saya adalah kepemimpinan yang meletakkan dasar pada basic kebudayaannya. Young leadership is strictly correlated with the culture. Seluruh kebudayaan itu akan melahirkan nilai ekonomi. Those culture gonna reborn the economic system. Politics, dalam pergaulan hubungan antar bangsa, in the global. Pada saat ini, in the current conditions, di daerah-daerah di Indonesia, in those remote area in Indonesia, ada sebuah persepsi tentang perubahan. There are perceptions of change, kemajuan ekonomi, robust propensity, teknologi komunikasi, in technology, tetapi mengarah pada konsumerisme masyarakat. But it directs to the consumerism of Indonesia. Sehingga basic tradisional, so the basic of the tradition of Indonesians, pertanian, farm, peternakan, and farm, perikanan, fishing, kelautan, sea, kehutanan,
jungle. Yang itu merupakan basic traditional culture pedesaan. Those are the culture of our nation, Banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda. and it has been forgotten by the Indonesian youth. Saya pada saat ini Now, berupaya untuk mendorong anak-anak muda kembali pada basic tradisional I want to support the Indonesian youth to go back to its dengan roots, membuat kebijakan pendidikan berkarakter, to create the law and regulation, menyiapkan calon pemimpin masa depan prepare the future leaders yang memahami kebudayaannya, that understand their culture, melahirkan pertumbuhan ekonomi pedesaannya, born the economic system, better economic system, memahami teknologi yang berkembang pada saat ini understanding the current technology, sebagai upaya membangun daya saing pedesaan. so we can compete in the world. Salah satu pembentukan karakter kepemimpinan yang dikembangkan One of the leadership development is membuat kebijakan anak-anak desa creating a law and regulations for the Indonesian kids in the village untuk masuk kelas jam 6 pagi, to go into the school at 6 a.m. in the morning, membuat industri kreatif dengan membuat pakaiannya sendiri, creating a creative industry tasnya sendiri, by creating their bags, sekolah tanpa jajan, school without spending money, saling menyayangi dengan berberi makanan satu sama lain. Ya, luar biasa. Itu cuplikan dari ceramah Kang Deddy di forum PBB di dunia internasional. Makanya beliau ada yang mentranslate, ada yang menerjemahkan. Tetapi intinya yang saya sempat tangkap dari cuplikan ceramah tadi adalah beliau memperjuangkan kesetaraan. Saya memahami kalau kemudian kelompok Ba'alawi yang suka mengagung-agungkan diri mereka, merasa lebih mulia dari bangsa Nusantara karena mengklaim di dalam tubuhnya mengalir darah suci Rasulullah, ditentang habis-habisan oleh Kang Deddy. Upaya mereka mengkooptasi dan menjajah dari sisi budaya bangsa kita ditentang oleh Kang Deddy Mulyadi, luar biasa. Dan kearifan lokal itu mencoba untuk dibangkitkan oleh Kang Deddy di era digital ini, di era kemajuan teknologi informasi yang sudah masif di berbagai dunia. Dan tentu saja era digital dan era global itu tidak mungkin kita tolak. Ya, pengaruh digitalisasi dan globalisasi itu menjadi sebuah keniscayaan, bukannya kita harus tolak, tetapi karena itu memang sudah menjadi hal ya yang ada di dunia dari konsekuensi kemajuan teknologi dan pengetahuan ilmu, maka ya kita terima arus globalisasi, kita terima arus digitalisasi dengan menyiasati dengan kebijakan-kebijakan yang melindungi dari berbagai rongrongan nilai-nilai asing yang akan merusak nilai-nilai peradaban bangsa kita sendiri. Saya kira seperti itu, kurang lebih apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Intinya, beliau ingin dunia itu melihat Indonesia adalah khususnya Sunda, khususnya Jawa Barat, sebagai entitas yang tidak bisa dipandang remeh. Kearifan lokal Jawa Barat harus go internasional. Dan ternyata benar, Sunda go internasional. Kang Deddy membawa Sunda go internasional, mendunia. Luar biasa. Tentu saja pejabat-pejabat lain, pemimpin lokal di seantero negeri, para gubernur-gubernur lain ini harus belajar banyak dari Kang Deddy Mulyadi supaya bisa mengaplikasikan nilai-nilai yang sekarang berusaha diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Tidak mudah, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi manjada-wajada, siapa saja yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Saya kira seperti itu. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi tokoh dari kalangan manapun yang punya dedikasi kepada negeri dan berkarya, memberikan sumbangsih nyata ya untuk kecerdasan bangsa. Ya, kalau di dalam video ini saya singgung ada Kiai Madudin, tentu saja Kiai Haji Madudin Usman berhasil mencerdaskan bangsa. Hanya tentu saja saya sangat heran kepada sejumlah oknum pejabat TNI Polri yang masih ada percaya kepada Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Nabi, padahal mereka nyata-nyata terbukti bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi saya merujuk kepada pendapat Kiai Madudin, Gus Abbas, Gus Fuad, juga KRT Nur Fakih Wiradinat, ya ada
KRT Nur Ihya, itu jelas haram hukumnya. Percaya kepada Ba'alawi sebagai keturunan Nabi haram, dosa besar, karena sudah ditemukan bukti-bukti ilmiah secara multidisiplin ilmu. Maka saya sangat heran kalau ada oknum kiai yang masih goblok, ya, apalagi dia berusaha untuk menafikan ilmu pengetahuan, ya kan? Menurut saya goblok itu. Apalagi yang meragukan riset ilmu, gara-gara orangnya bisa jadi lagi tidak mood dan sebagainya. Loh, ada tim. Ya, ilmu pengetahuan sudah jelas-jelas nyata, terbukti kebenarannya. Jadi kalau ada yang misalnya kelemahan, nanti ilmuwan lainnya yang akan menutupi kelemahan itu. Saya kira itu, jadi kita tidak perlu meragukan hasil riset dari Dr. Sugeng yang sudah menemukan fakta berdasarkan genetika Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan banyak lagi tokoh-tokoh negeri ini yang bisa go internasional seperti Kiai Haji Madidin Usman, ya, Kang Deddy dan seterusnya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Mohon maaf, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, hanya untuk edukasi dan rekreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!